Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, namaku Kaila Nazila, aku dari kelas 12/4. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai teks cerita sejarah. Selamat menyaksikan. Nah, kalian tahu nggak nih apa itu teks cerita sejarah? Jadi, teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, isinya berupa fakta. Yang kedua, teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian. Yang ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang. Yang keempat, struktur teks terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan yang kelima, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Kalian tahu nggak nih kalau misalkan teks cerita sejarah itu mempunyai dua jenis loh. Jadi untuk jenis yang pertama yaitu teks cerita sejarah fiksi. Teks ini merupakan cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Contohnya bisa berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu teks cerita sejarah non-fiksi. Teks ini merupakan cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Contohnya bisa berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Selanjutnya yaitu struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Orientasi merupakan bagian tahap pengenalan atau pembuka teks. Biasanya berisi perkenalan tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Yang kedua, urutan peristiwa yang saling berkaitan. Bagian ini merupakan rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Lalu ada kaidah kebahasaan. Jadi, teks cerita sejarah memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya ia dan mereka. Yang kedua, menggunakan verba material. Bagian ini berguna untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan, serta untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan merakit. Yang ketiga, ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal. Misalnya, merasakan, meyakini, melupakan, dan memikirkan. Lalu yang keempat, menggunakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang kelima, keterangan waktu lampau, yaitu keterangan waktu yang menyatakan waktu yang lalu atau sudah terlewat. Yang keenam, konjungsi atau kata sambung temporal, untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan, misalnya ketika, kemudian, dan setelah. Dan yang ketujuh, kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Kemudian ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, unsur pembangun ini tuh dibagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau misalkan unsur intrinsik, yaitu merupakan unsur yang berasal dari dalam teks cerita tersebut. Misalnya ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita tersebut. Contohnya ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nah, di dalam teks cerita sejarah juga ada nilai-nilai yang terkandung loh.
Misalnya ada nilai moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan sosial. Nah, yang terakhir ada langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasikan pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, jadi itu tadi materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.